Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya suatu ketika pernah mengamati seorang ibu muda, single parent, mempunyai anak umur 2-3 tahun lah kurang lebih. Setiap kali dia mau pergi kerja, dia merasa khawatir meninggalkan anaknya ini. Yang sangat menolong dia adalah bahwa di rumah ada neneknya. Nenek dari anak itu, mamanya. Dan mamanya selalu bilang, "Sudah kamu pergi kerja saja, biar saya mengurus." Dia menyebutkan nama anak itu. Dan kemudian rupanya ibu muda ini lebih tenang, mengecup kening anaknya dan kemudian melambaikan tangan berangkat kerja. Dia pasti tenang ketika dia bekerja, karena anaknya di tangan mamanya, di tangan neneknya sendiri, yang pasti akan merawatnya, akan melindunginya, akan menjaganya, dan memastikan bahwa cucunya aman. Karena itu, ibu muda itu juga dengan tenang menjalani hidupnya hari-hari, setiap hari. Saya juga pernah mengenal seseorang yang sangat dekat dengan seorang dokter keluarga. Dan apa-apa keluarga ini selalu lapor kepada dokter itu tentang kesehatan tentu, tentang makanan-makanan, tentang obat-obat dan sebagainya. Dan keluarga ini merasa aman. Setiap kali mengalami gangguan kesehatan, ada seseorang yang dia percaya untuk bertanya dan mendapatkan nasihat yang sangat baik. Dan saya juga melihat, pernah menyaksikan seorang bapak yang paruh baya berdoa tekun sekali di depan Bunda Maria, kusuk dan sungguh-sungguh khidmat. Dan sesudah selesai berdoa bertemu dengan saya dan dia sangat senang, nampak dari wajahnya yang berbinar-binar. Yang ingin saya sampaikan adalah kita merasa nyaman dan tenang kalau kita bisa mempercayakan hidup kita kepada orang-orang yang bisa kita percayai. Kesehatan kepada seorang dokter, anak kepada mama atau omanya, dan seorang bapak kepada Bunda Maria. Dan saya memikirkan lebih jauh, kita itu mempunyai Tuhan yang lebih hebat dari para dokter itu. Dia bisa menyembuhkan semua penyakit, apapun. Bahkan penyakit yang dokter merasa tidak sanggup lagi, Tuhan kita bisa menyembuhkannya. Tuhan kita juga lebih dari seorang ibu. Dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, kalau ada seorang ibu yang melupakan bayinya, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Kita mempunyai Allah yang memperhatikan kita lebih dari seorang ibu. Dan Tuhan bahkan bisa menyembuhkan kita. Bahkan menyembuhkan kita dari kematian. Memberi kita kehidupan yang kekal. Sehingga ketika kita sakit, kita disembuhkan. Ketika khawatir, kita dihibur. Ketika dalam bahaya, kita dilindungi. Seharusnya kita bisa tenang menjalani hidup kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kalau kita mempercayakan seluruh kegalauan hati kita, persoalan-persoalan kita, masa depan kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Syaratnya cuma satu, percaya dan mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan saja. Dan kemudian kita bisa menjalani hidup kita dengan tenang, berusaha dengan tenang juga, menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan syukur, karena percaya bahwa sepanjang hari kita ada, sepanjang waktu kita ada di tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi kita.
Mengapa kita tidak bisa hidup berdasarkan iman saja? Saudara-saudari terkasih, itulah memang mekanisme ego kita. Ego kita tuh inginnya kita menguasai hidup kita sendiri, menentukan hidup kita sendiri, semua untuk diri kita sendiri. Seolah-olah kita yang bisa menjalankan segala-galanya. Dan karena itu, ego kita selalu memastikan bahwa diri kita itu aman. Sulit bagi ego kita untuk sungguh-sungguh membuka tangan dan menyerahkan apa yang ada di genggaman ini kepada Tuhan. Padahal itulah mata uangnya. Kalau kita pergi ke dokter, mata uangnya ya rupiah. Kita bisa mendapatkan obat, kita bisa mendapatkan nasihat, dan kemudian kita sembuh. Mata uang kepada Tuhan adalah iman, kepercayaan kita. Kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan apapun yang kita hadapi bisa selesai. Karena Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kebenaran, Tuhan adalah hidup. Dan Tuhan adalah penyelenggara kehidupan kita yang sangat bijaksana. Persoalannya adalah ego kita ini seringkali merasa lebih pintar dari Tuhan. Sehingga kita memikirkannya begitu rumit. Padahal mungkin Tuhan tersenyum. Seandainya saja engkau percaya bahwa aku ini bisa, aku ini mampu, tentu kamu lebih tenang hidupnya. Tuhan mungkin berkata seperti itu. Persis seperti seorang bapak yang membawa anaknya yang sakit ayan. Dan dia meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan bapak itu mengatakan, jika engkau bisa, sembuhkanlah anakku. Dan kemudian Yesus mengulangi dengan agak sinis. Apa katamu? Jika aku bisa, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kemudian bapak itu sadar bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya percuma meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan tapi masih ragu-ragu, kurang percaya. Kemudian bapak itu mengatakan, ampunilah aku Tuhan, ampunilah aku orang yang kurang percaya ini. Nah, di situ. Ketika sudah ada kepercayaan, ketika sudah ada iman, selesai. Seluruh persoalan kita bisa selesai. Semuanya. Penyakit bisa sembuh karena Tuhan lebih hebat dari semua tabib yang ada. Tidak ada jalan keluar, Tuhan adalah jalan. Kita mengalami kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan. Kita kesepian, Tuhan menemani kita. Apa yang tidak bisa selesai di tangan Tuhan? Tidak ada. Yang perlu kita pupuk dari pihak kita adalah iman. Makin percaya, makin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kemudian sesudahnya kita hidup dengan penuh ketenangan, damai sejahtera, rasa syukur dan sukacita. Karena kita berada di tangan yang tepat, berada di tangan yang aman. Tuhan itu maha kuasa, maha baik. Dan yang maha kuasa dan maha baik itu adalah Bapa kita yang sangat mencintai kita. Satu hal saja yang dibutuhkan adalah kita mempercayainya. Apakah Anda percaya? Bukan secara kognitif di kepala, tetapi bertindak karena percaya. Percaya itu bukan masalah pengertian, tetapi masalah sikap dan tingkah laku. Seperti seorang pemain akrobat yang kemudian berjalan di atas tali yang tinggi. Dan kemudian seorang bapak di bawahnya mengatakan kepada anak yang menjalani akrobat itu berjalan di atasnya, dan kemudian jatuhkan dirimu, nanti saya tangkap. Dan anak itu menjatuhkan diri. Karena yang di bawah adalah bapaknya. Itulah iman. Iman adalah tindakan. Bukan konsep, bukan pikiran.
Sama seperti seorang pengembara yang masuk ke sebuah kampung, dan di kampung itu sudah lama dilanda kekeringan, tidak ada hujan. Maka pengembara itu mengatakan, ayo besok hari Minggu kita kumpul di lapangan, kita berdoa dengan penuh iman. Kalau kita berdoa dengan penuh iman, hujan pasti akan datang. Dan benar, semua orang datang. Dan ketika dia mulai berdoa, ada seorang anak yang datang membawa payung. Maka pengembara ini senang sekali, pasti hujan. Karena ada satu orang yang percaya. Buktinya dia membawa payung. Iman adalah tindakan. Kalau kita makin mempercayai Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, kita bertindak sesuai dengan iman. Tidak khawatir, tidak takut, penuh syukur, dan pasrah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Karena itu pasti baik. Dan Tuhan bisa mengerjakan apa saja. Maka mari kita belajar membuka hati, makin percaya, makin mengandalkan Tuhan, dan hidup dengan penuh syukur, karena kita ada di tangan yang aman, ada di tangan yang tepat, ada di tangan ahlinya, yang bisa memberikan solusi dari semua persoalan yang kita hadapi, karena kita begitu dikasihi. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.